Oke, selamat sore Ibu Bapak sekalian dan rekan-rekan yang terkasih seluruh sivitas akademik dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene dan para peserta umum yang sudah hadir pada webinar kita pada sore hari ini. Bersyukur kita dapat menyambut webinar kita yang ke-6 pada hari ini. Dan pada bulan ini, yaitu tanggal 27 Januari, kita akan membahas mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dalam Perjanjian Lama. Dan di sini kita telah kedatangan seorang ahli, seorang pakar dari Perjanjian Lama yang sudah tidak perlu dilakukan lagi kecakapannya dan kepiawaiannya. Dan untuk itu kita akan membuka webinar ini, kita akan membuka pertemuan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ingatkan bagi seluruh rekan-rekan yang berada di bawah program studi sarjana teologi, jangan lupa mengisi absen seperti yang sudah diingatkan oleh panitia di chat box. Bagi peserta umum juga nanti akan diberikan link absen agar nanti bisa diproses untuk sertifikat. Karena hanya mereka yang nanti sudah mendaftar dan juga nanti mengabsen yang mendapat sertifikat. Kalau hanya mendaftar tapi tidak absen berarti dianggap tidak hadir. Gitu ya. Yang hadir dan yang mengabsen hanya mereka yang mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung tepat waktu. Kita akan memulai webinar kita sore hari ini. Dan untuk itu saya ingin meminta kesediaan dari Bapak Handri Chandra sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teologi membuka kita dalam doa pembuka. Silakan Pak Handri. Mari sahabat-sahabat semua, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Saat ini kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati Pak Yongki yang akan menjadi narasumber bagi kami pada sore menjelang malam hari ini. Kiranya lewat webinar hari ini, wawasan teologi kami semakin bertambah dan kami juga bisa menghidupi kebenaran-Mu dalam spiritualitas kehidupan kami hari demi hari. Kami serahkan webinar ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan bagi-Mu segala hormat kemuliaan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andri sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Teman-teman semua, rekan-rekan yang terkasih, webinar kita akan mengambil waktu sampai dengan pukul 8 paling malam. Dan bentar lagi akan saya perkenalkan. Setelah itu kita akan break selama 5 menit untuk toilet break. Nanti setelah itu kita bisa kembali untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Sesi tanya jawab akan dilangsungkan melalui chat box. Pertama-tama Bapak Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan yang terkasih, silakan mengirimkan pertanyaan dan menjadikannya satu untuk dipertanyakan secara langsung pada narasumber. Namun apabila berbeda, kami akan membacakannya secara terpisah. Dan jika pertanyaan yang ada di kolom Zoom ini tidak terlalu banyak, maka kami akan membuka narasumber secara langsung. Sehingga rekan-rekan semua, ibu bapak sekalian, akan mulai dalam masuk pembahasan atau materi yang dipaparkan oleh narasumber kita. Sebelumnya izinkan saya membacakan biodata singkat dari beliau. Beliau adalah Yongki Karman PhD, seorang dosen Perjanjian Lama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, lulusan Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, Sekolah Tinggi Filsafat Ria Karya Jakarta. Beliau melanjutkan studi S1-nya di Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, USA, dengan gelar THM atau Theological Master, dan melanjutkannya di Belgia dalam gelar PhD. Dan untuk malam hari ini, beliau akan menjadi narasumber tunggal kita, akan mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dalam Perjanjian Lama. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Yongki untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Terima kasih.
Terima kasih Pak Grant Dixon atas introduksinya. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Bapak sekalian dan saudara-saudara dalam acara ini. Topik kita ini saya akan mulai dengan pengantar. Maafkan sebelumnya ada gangguan teknis, saya akan langsung. Budaya patriarki itu membuat perempuan rentan sebagai objek tindak kekerasan. Perempuan diperlakukan sebagai gender kelas 2, artinya sebelum menikah dia di bawah kuasa ayah, sesudah menikah di bawah kuasa suami. Nah, dua perempuan berikut mengalami kekerasan dalam budaya patriarki, meski tentu budaya itu bukan faktor tunggal terjadinya kekerasan. Perempuan pertama yaitu Tamar dalam Kejadian 38. Yehuda punya 3 anak lelaki dari binti Shua orang Kanaan, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Er menikah dengan Tamar, kemungkinan besar juga orang Kanaan, dan meninggal sebelum punya anak. Yehuda meminta Onan, adiknya, untuk membangkitkan keturunan bagi sang kakak. Itulah satu-satunya perkawinan ipar dalam Perjanjian Lama yang hukumnya dijelaskan dalam Ulangan 25 ayat 5-10. Saya akan meringkas hukum kawin ipar ini. Dalam keluarga besar yang serumah, apabila saudara yang sudah kawin meninggal tanpa anak, saudara almarhum wajib sebagai bagian dari solidaritas keluarga untuk mengawini iparnya, untuk membangun keturunan saudaranya, untuk meneruskan nama almarhum. Juga agar ipar itu tidak kawin dengan orang di luar lingkungan keluarga almarhum suami. Lalu anak lelaki pertama yang lahir dari perkawinan itu menjadi anak almarhum. Dengan begitu, nama almarhum tidak terhapus dari antara orang Israel. Barulah anak kedua dan selanjutnya menjadi anak saudara yang mengawini iparnya itu. Kalau saudara almarhum tidak mau menunaikan kawin ipar, maka sang ipar pergi ke pintu gerbang mengadukan perkaranya kepada tua-tua kota, dan tua-tua kota akan memanggil pelaksana kawin ipar dan berusaha membujuknya sekali lagi. Apabila masih tidak mau, janda itu di hadapan tua-tua kota melepaskan sandal sang ipar, meludahi mukanya sambil berkata, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Selanjutnya, saudara almarhum itu mendapat sanksi sosial dan akan dikenal sebagai kaum yang sandalnya ditanggalkan. Mungkin bahasa kasarnya, kaum yang egois. Hukum kawin ipar dalam Perjanjian Lama merupakan sebuah bentuk endogami, yaitu perkawinan sesama marga atau klan, minimal sesama orang Israel. Ada 2 tujuan sosial endogami. Pertama, memperkecil potensi ketidakharmonisan sosial. Kedua, menjaga tanah atau warisan keluarga agar tetap di lingkungan orang sendiri, tidak jatuh ke orang luar. Nah, dalam praktiknya pelaksanaan endogami tidak selalu mudah, terlebih kalau tinggal di lingkungan asing, sehingga terbukalah ruang pernikahan dengan orang luar. Istilahnya adalah eksogami. Perkawinan sekarang ini bisa dikatakan eksogami. Hukum kawin ipar terutama untuk kepentingan almarhum suami
tetapi juga untuk memastikan masa depan kesejahteraan seorang janda agar keluar dari status jandanya. Nah, kita kembali kepada Tamar. Ternyata Onan, sang adik, diam-diam tidak mau membuahi Tamar, tetapi mau bersetubuh dengannya. Hal itulah yang dipandang jahat di mata Tuhan, dan dia pun dihukum dengan kematian. Sebagai ayah, Yehuda terikat secara moral untuk memberikan Shelah, anak bungsunya, kepada Tamar. Tetapi si bungsu pada waktu itu masih terlalu kecil. Yehuda menjanjikan bahwa Shelah akan diberikan apabila sudah cukup dewasa, dan untuk sementara Tamar dipulangkan kepada ayah kandungnya. Yehuda tidak terus terang kepada menantunya bahwa dia sebenarnya takut si bungsu, anak tersisa, juga mati seperti kedua kakaknya. Dalam ketaatan dan percaya kepada ayah mertuanya, Tamar setia menunggu di kampung halaman dengan tetap mengenakan pakaian kejandaan bertahun-tahun. Sementara argo umurnya jalan terus dan status kejandaannya menggantung. Dia hanya mau menjadi istri yang baik, meneruskan nama mendiang suami agar tak terhapus dari antara orang Israel. Selama berstatus janda, Tamar secara moral masih istri Hubungan seksual dengan laki lain berarti zina. Nah, sekarang waktu berlalu cepat. Shelah sudah besar, tetapi belum juga diberikan kepada Tamar. Ia pun sadar Yehuda mertua PHP. Dulu ia dimanipulasi Onan, adik suami, yang ingkar kewajiban. Sekarang diberi harapan palsu oleh Yehuda, ayah suami, yang ingkar janji. Suatu kali sesudah istri Yehuda meninggal, pergilah Yehuda ke Timna, tempat pengguntingan bulu domba ternaknya. Mendengar kabar perjalanan bapak mertuanya itu, Tamar melepaskan pakaian kejandaannya dan mengenakan pakaian pelacur. Duduk di pintu gerbang kota Enai, jalan yang akan dilalui Yehuda ke Timna. Perhatikan, narator tidak menyebut eksplisit nama Tamar dalam perannya ketika menjadi pelacur, yaitu mulai ayat 14 sampai 23. Tidak muncul satu kali pun nama Tamar, melainkan hanya perempuan itu, atau dia. Karena memang pelacur itu bukan identitasnya. Penampilan Tamar seperti pelacur berkelas, sehingga tarifnya seekor anak kambing. Itu sekitar 2-3 juta rupiah per ekor kambing jantan di Indonesia. Karena tidak membawa kambing, Yehuda menjaminkan barang pribadinya, yaitu stempel dirinya, berikut talinya, dan tongkatnya, semua barang-barang pribadinya. Setelah menyelesaikan urusannya di Timna, Yehuda menepati janji dan menyuruh orang membawa seekor anak kambing ke tempat dia bertemu pelacur itu. Namun, tidak seorang pun di situ yang tahu identitas pelacur itu. Lagi pula kata orang-orang di sana, di antara kami tidak ada yang menjadi pelacur. Yehuda memang merasa heran, tapi dia menganggap soal itu sudah selesai. 3 bulan kemudian, Yehuda mendapat kabar bahwa Tamar hamil karena melacur. Meski Tamar di rumah ayah kandungnya, tetapi ia sudah sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Yehuda. Sehingga praktis Tamar masih bisa
ayah mertuanya. Karena itu, dia bisa mengeluarkan perintah, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Sementara Tamar dibawa ke Yehuda, perempuan itu mengutus orang lebih dulu untuk menyampaikan pesan kepada mertuanya. Aku telah dihamili oleh orang yang memiliki benda-benda ini. Periksalah siapa pemilik stempel dengan talinya dan tongkat ini. Wah, segera Yehuda sadar, Tamar hamil bukan karena zina, melainkan karena membela hak almarhum suaminya, untuk mendapat keturunan. Segera Yehuda merehabilitasi Tamar dengan berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Lihat di sini, saudara-saudara sekalian, dengan tidak langsung, secara tidak langsung yang mengatakan aku tidak benar. Ya, bukan aku yang benar, tapi perempuan itulah yang benar. Aku sudah salah vonis. Sebab aku tidak memberikan dia kepada Sheila. Sejak itu, Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan Tamar, mempertahankan statusnya sebagai mertua Tamar. Demikianlah tradisi Israel. Menjadi anak Yehuda. Di satu Tawarin dikatakan, itu Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zera, anak-anak Yehuda. Sehingga anak-anak Yehuda total menjadi 5 orang, bersama Onan, dan Sheila tadi. Tradisi Israel tidak memperhitungkan anak Tamar sebagai keturunan melainkan Bani Yehuda. Dengan demikian, hubungan antara Yehuda dan Tamar tadi tidak dipandang sebagai hubungan zina. Dan selanjutnya, Tamar diperhitungkan sebagai ibu bangsa Israel. Dalam doa berkat penduduk Bethlehem untuk Boas yang menikahi Ruth, di situ dikatakan keturunan Boas diharapkan akan seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Di sini kita lihat dalam silsilah Yesus Kristus versi Injil Matius, Tamar yang adalah orang Kanaan bersama Ruth orang Moab dan istri Uria orang Het, ya, istri Uria Batseba, itu tercatat sebagai ibu leluhur Yesus. Ketiga perempuan yang bukan orang Israel, untuk memperlihatkan kepada pembaca Injil Matius yang sebagiannya itu adalah orang-orang Yahudi, bahwa nenek moyang Yesus Kristus itu hasil kawin campur. Nah, Tamar nyaris menjadi korban kekerasan karena sesat peradilan keluarga gara-gara ayah mertua ingkar janji. Namun tradisi Israel tidak mau terbelenggu kerumitan relasi rumit anak yang lahir dari Tamar Yehuda. Tamar yang bukan siapa-siapa dikenang dalam sejarah, tetapi tidak demikian dengan Tamar berikut. Amnon dan Tamar, keduanya anak Daud, dari lain ibu. Tamar lahir dari Maakah, putri Raja Gesur. Dengan demikian, Tamar bukan cuma putri raja, putri Daud, tetapi juga cucu raja. Sehingga kental benar darah birunya. Amnon, anak sulung Daud.
putra mahkota, lahir dari Ahinoam. Ini keluarga inti Daud. Lihat di sini, Ahinoam istri tua melahirkan Amnon dan dia putra mahkota. Lalu Daud dengan istri yang bernama Maaka melahirkan Tamar dan kakaknya Absalom. Jadi Amnon dan Tamar kakak lain ibu, tapi dengan Absalom itu seibu. Narator memulai narasinya dalam 2 Samuel 13 demikian. Absalom mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Kecantikan Tamar membuat cerita mengalir. Apabila bagi Absalom, Tamar adalah objek yang harus dilindungi, bagi Amnon, Tamar itu objek cinta. Dan cinta Amnon itu membuat dirinya terus-menerus memikirkan hal itu. Itu versi, kalau di Alkitab kita dikatakan sangat tergoda, tapi kita lihat di NIV misalnya frustrated, ya, susah. Mengapa cintanya Amnon membuat dirinya frustrasi, susah? Dijelaskan di ayat kita, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Kehidupan sehari-hari Tamar seperti dipingit sampai nanti bertemu calon suami. Nah, mengetahui frustrasi Amnon, Yonadab, kakak sepupu yang dikenal sangat cerdik, banyak akal, menyarankan Amnon berpura-pura sakit dan tidak nafsu makan, supaya dijenguk sang ayah. Katakan di ayat 5, berbaringlah di tempat tidurmu, pura-pura sakit, apabila ayahmu datang menengok, engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang, sehingga aku dapat melihatnya, memakan dari tangannya. Saat dijenguk, Amnon minta ayahnya mengizinkan adiknya datang ke kediamannya. Dia ingin melihat Tamar membuat kue hati, ya, di Alkitab kita kue saja. Kue yang berbentuk hati, dan dia meminta adiknya itu membuat kue di depannya, ya, di hadapannya, dan akan makan kue itu langsung dari tangan adiknya. Sederhana sekali sakit sang kakak ini. Tentu saja permintaan itu dikabulkan sang ayah. Datanglah Tamar ke tempat kediaman Amnon, berbusana baju kurung yang maha indah. Itu istilah yang sama seperti baju indahnya Yusuf. Tetapi dalam hal Tamar, baju kurung yang maha indah itu tanda kegadisan. Setelah kue itu jadi, ternyata Amnon tidak langsung makan. Dia menyuruh dulu semua orang lain keluar dari kediamannya, lalu meminta Tamar untuk membawa sendiri kue itu masuk ke dalam kamar tidurnya. Tiba-tiba
ia memegang tangan Tamar dan mengajaknya tidur, yang tentu saja ditolak. Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Jangan berbuat noda seperti itu. Kemanakah aku bawa kecemaranku? Engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal, Nabal di Israel. Berbicaralah dengan raja. Dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Di sini kita melihat Tamar mengajukan sebuah proposal, minta saja baik-baik kepada ayah untuk mengawini saya. Nah, apakah proposal ini hanya taktik mengulur-ngulur waktu, atau memang secara hukum pada waktu itu masih bisa dibenarkan? Pada umumnya, proposal Tamar dibandingkan dengan relasi Abram-Sarai. Di Kejadian pasal 20, Abram bersama keluarganya dalam pengembaraan dan tinggal di Gerar sebagai orang asing. Orang asing itu dalam Perjanjian Lama posisi hukumnya sangat lemah. Ya. Lalu Sarai, istrinya itu dikatakan cantik parasnya dan potensial diambil oleh pria Gerar di Gerar. Dan biasanya untuk tidak kena hukum zina, suami perempuan itu harus mati dulu. Dengan kata lain, laki-laki Gerar yang ingin merebut Sarai, diam-diam harus mencari cara untuk membunuh suaminya agar tidak kena hukum zina. Karena itu Abram pun memperkenalkan Sarai kepada orang-orang sebagai adiknya. Ya, saudaraku. Ternyata bukan cuma pria Gerar, tapi rajanya Abimelek terpesona dengan kecantikan Sarai dan menyuruh orang untuk mengambilnya dari Abram. Itu kalau raja sudah mau, susah ditolak. Namun dalam mimpi Abimelek malamnya, raja itu diperingatkan akan mati karena sudah ambil istri orang. Maka paginya Abimelek langsung mengembalikan perempuan itu kepada Abram suaminya. Sambil menyesalkan Abram yang nyaris membuat dirinya celaka. Tapi Abram membela diri. Dia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Itulah contoh lain praktek endogami sebelum hukum inses Musa berlaku sesudah pembuangan. Di sini saya mendaftarkan beberapa ahli tafsir, ya. Ada Westermann, Wenham, dan Sarna. Ini seorang penafsir Yahudi yang mengakui bahwa praktek Abram dan Sarai itu sesuatu yang memang khusus pada zaman leluhur Israel di Kitab Kejadian. Ya. Jadi tidak boleh dilihat dari hukum imamat. Ada dua dokumen hukum terpisah terkait adat perkawinan, terutama ditemukan di lapisan atas masyarakat Kuri, yang melegalkan perkawinan, mengawini adik yang seperti itu. Dan mungkin ini pengaruh fratriarki demi menjamin kemurnian keturunan dari garis ayah. Sehingga istri itu adalah adik sendiri. Di dalam masyarakat Kuri itu, ya, sanksi lebih berat berlaku untuk tindakan merusak hubungan kakak adik daripada perceraian.
Jadi kalau status istri itu adalah adik, maka sanksi untuk perceraiannya jauh lebih berat daripada kalau suami istri itu tidak berstatus kakak dan adik. Dengan kata lain, ikatan perkawinan paling kuat adalah istri sekaligus adik. Dalam ikatan itu, suami memiliki otoritas lebih besar daripada kalau hanya sebagai suami dan istri menerima perlindungan lebih besar, berstatus lebih tinggi daripada kalau hanya sebagai istri. Di sini bisa juga sesudah kawin istri diangkat menjadi adik angkat suami. Ya, jadi asalnya bukan kakak adik, tapi sesudah kawin istri diangkat menjadi adik supaya status istri itu menjadi lebih kuat. Nah, dengan begitu Sarai ada dua kemungkinan, ya, membaca tadi kan bahwa dia benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Itu benar-benar dia adik Abram dari lain ibu, atau dia sudah ketika dia sudah menikah barulah Sarai diangkat sebagai adik. Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat di sini Nahor, adik Abram, ini mengawini keponakannya sendiri, yaitu anaknya Haran. Haran si bungsu meninggal lebih dulu. Jadi kita lihat di sini di zaman Bapak leluhur Israel, perkawinan yang tergolong dekat ini masih bisa terjadi. Kita kembali kepada Tamar. Proposalnya kepada Amnon itu bisa dibaca mungkin praktek kuno yang tidak lazim, tetapi masih berlaku di lingkungan keluarga kerajaan. Tampaknya larangan inses baru diatur hukum Taurat belakangan. Di dalam Ulangan 27 dikatakan pelakunya terkutuk, lalu di Imamat 20 pelakunya harus dilenyapkan, gitu ya. Nah, meski kemungkinan menikahi Tamar terbuka, Amnon sudah di bawah kuasa nafsu berahi. Amnon tidak mau mendengarkan perkataan Tamar, sebab dia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia. Seorang gadis menjadi korban kekerasan seksual kakak sendiri. Tindakan Amnon ini termasuk perbuatan sumbang. Kalau menurut Imamat 20 ayat 17. Ya. Chesed, membuka aurat adiknya. Suatu perbuatan melanggar adat. Kata Ibrani chesed itu jarang sekali dipakai dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi dipakai dalam Amsal 14 ayat 34. Dan saya mengambil terjemahan dari Bimka. Di situ diterjemahkan sebagai sesuatu yang hina. Jadi tindakan Amnon itu termasuk chesed, termasuk sesuatu yang hina, yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau dalam bahasa Tamar, engkau akan dianggap orang bebal, ya, tergolong nabal, yaitu tunarasa bersaudara. Tunarasa, tidak punya perasaan bersaudara. Pelaku nebala, ya, dalam kasus Sichem memerkosa Dina putri. Kita dapati, ya, dalam kasus kekerasan seksual orang Benyamin di Hakim 19 juga kita dapati, dan itu disebut kejahatan. Nah, yang menarik di sini, narator Alkitab menghendaki narasi Tamar Amnon dibaca dalam konteks relasi adik kakak. Dalam relasi dengan Tamar, Amnon adalah kakak.
Dalam relasi dengan Amnon, Tamar adalah akhwat, saudara, adik, di perempuan. Jadi betul-betul Amnon tuna rasa bersaudara, lack of fraternal feelings. Belum cukup sebagai korban kekerasan seksual kakak, Tamar masih menjadi objek benci. Timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Rupanya Amnon sejak awal tidak bisa membedakan perasaan di dalam dirinya. Apakah dia sungguh mencintai Tamar atau hanya menginginkannya sebagai objek hasrat seksual. Kalau sungguh cinta, tentu tidak akan berakhir dengan benci, bukan? Dalam keadaan terhina, Tamar masih sempat menasihati lagi kakaknya. "Tidak, kakakku. Menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Kembali Amnon tidak menghiraukan, membawa adiknya keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Tamar pun menaruh abu di kepalanya, mengoyak baju kurung tanda kegadisannya dengan satu tangan di kepala, pergi sambil meratap. Dia menjadi korban kekerasan seksual dari orang yang seharusnya melindungi. Bagaimana dengan reaksi sang ayah? Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Teks kita berhenti di sana, menyesuaikan dengan teks Ibraninya yang juga berhenti di sana. Tetapi teks Yunani Septuaginta, juga teks Qumran, menambah suatu penjelasan menarik yang saya coba katakan di sini, dan saya lihat ada beberapa versi Alkitab bahasa Inggris yang mengikuti Septuaginta. Ya. Jadi memang betul Daud sangat marah mendengar laporan seperti itu, tetapi dia tidak mau menyusahkan anaknya Amnon yang dicintainya karena dia anak sulung. Dia putra mahkota. Narasi ini mendemonstrasikan bentuk mencintai. Kalau kita lihat di mulai ayat pertama tadi, kata cinta muncul ya. Dalam Septuaginta agapao. Tetapi cinta di dunia yang retak. Pertama, Amnon mencintai Tamar yang ternyata hanya objek pemuas hasrat seksualnya saja. Kedua, Daud mencintai Amnon, agapao Amnon, dengan cinta yang membuat dia tidak berdaya untuk bertindak yang seharusnya dalam kapasitas sebagai raja maupun ayah. Dia hanya bisa marah. Ketika berbicara dengan Amnon, Tamar menyebut ayah mereka sebagai raja, bukan ayah mereka. Di ayat 13, berbicaralah dengan raja, sebab dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Narator juga 2 kali menyebut Daud sebagai raja, di ayat 6 dan 1. Dan tidak pernah
menyebut Daud sebagai ayah mereka. Dengan kata lain, diharapkan ada suatu tindakan yang keluar dari seorang raja Israel dalam kasus ini. Apa yang diharapkan dari seorang raja yang padanya pada waktu itu terpusat 3 kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan menghukum, ya, yudikatif ada di tangan satu orang, itu raja. Tidak lain adalah adil dalam keputusan salah benar suatu perkara. Menghukum yang salah, merehabilitasi yang benar, seperti Yehuda tadi bisa merehabilitasi Tamar yang divonisnya bersalah. Membela kurban. Tetapi persis itu tidak terjadi. Lalu bagaimana dengan Daud sebagai ayah Tamar dan Amnon? Daud disebut ayah itu hanya sekali, yaitu keluar dari mulut Yonadab di ayat 5. Narator tidak menggambarkan Daud sebagai ayah. Sebab Daud tampak tak berdaya untuk menegur anaknya yang berbuat salah. Dia takut membuat anaknya tersinggung, marah. Dan dia juga tidak berdaya untuk menghibur Tamar. Daud memang sangat marah. Cukupkah marah saja? Disinilah tampak Daud menjadi tidak adil sebagai raja dan tanpa empati sebagai ayah. Mungkin karena Amnon putra mahkota, pewaris tahta, kebanggaan raja, atau juga pengaruh istri tua. Penafsir Perjanjian Lama sekaligus seorang feminis Phyllis Tribal menyimpulkan sang ayah mengidentifikasi dirinya dengan putranya. Laki-laki bergabung dengan laki-laki, namun pada saat yang sama menyangkal keadilan untuk perempuan. Sikap yang seharusnya justru tampak dari Absalom, kakak kandung Tamar, yang menghibur dan menampung adiknya. Di ayat 20 dikatakan, janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar pun tinggal di rumah Absalom seorang diri, kata Ibraninya Shomema. Shomema itu dalam Ratapan 1 ayat 13 versi Bimka, seorang diri yang menderita. Di versi Bimka juga ayat 16, seorang yang telah kehilangan segala-galanya. Di Yesaya 54 ayat 1, Shomema itu seperti istri yang ditinggal suaminya. Begitulah gambaran untuk Tamar yang seorang diri itu. Emosi Absalom memang tidak terlihat. Dia tidak berkata-kata dengan Amnon tentang jahat maupun baik. Dia tidak perlihatkan emosinya secara terbuka. Tetapi membenci Amnon sebab ia telah memerkosa Tamar, adiknya. Kebencian itu, kemarahan diam-diam, akhirnya berujung main hakim sendiri. Amnon dijebak dan mati di tangannya. Dan cukup menarik, saudara-saudara sekalian, untuk kematian Amnon, perhatikan reaksi Daud. Dikoyakannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Menangis dengan amat keras, berduka cita berhari-hari. Begitu lama kesedihan hati Daud karena kematian Amnon, putra sulungnya. Setelah 3 tahun matinya Amnon, barulah raja tidak lagi marah terhadap Absalom. Sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Lalu, di mana dan berapa lama duka cita Daud
karena kekerasan yang dialami Tamar. Kita tidak tahu apakah Absalom akan membalas dendam seandainya Daud juga berduka cita untuk Tamar, menghukum Amnon dengan adil. Yang jelas, Tamar, putri raja, sekaligus cucu raja, sangat terhormat, tetapi telah kehilangan kehormatannya. Tidak dikenang dalam sejarah Israel. Seolah-olah merepresentasikan banyak perempuan korban KDRT yang tak bersuara, tanpa perlindungan hukum dari undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang bertahun-tahun mengendap di DPR sebagai RUU PKS. Perempuan-perempuan yang menyimpan derita dalam diamnya. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Pak Yongki untuk presentasinya yang sangat edukatif, informatif, dan tentunya sangat terang bagi kita untuk melihat bagaimana posisi perempuan, terutama Tamar dari adiknya Absalom ya, yang begitu sulit bahkan menderita, tidak diperhatikan dan sangat terkubur ya dalam narasi sejarah Israel. Ini adalah penyampaian yang Pak Yongki sampaikan untuk kita semua, bagaimana kita melihat dua narasi terhadap dua perempuan yang berbeda dengan nama yang sama, namun mengalami dua resolusi yang berbeda pada akhir kisahnya. Nah, kita